Gajian tiba, tapi bukannya lega, jantung malah berdegup lebih kencang. Notifikasi pinjaman online berdatangan, satu demi satu. Potongannya banyak, sisanya sedikit, dan kamu bertanya dalam hati, sampai kapan hidup seperti ini? Video ini bukan tentang menyalahkan, tapi tentang memahami dan menemukan jalan keluar. Tidak ada satu orang pun yang bercita-cita hidup dalam lilitan utang. Tidak ada yang ingin setiap pagi dibuka dengan kecemasan dan malam ditutup dengan rasa sesak karena tagihan. Tapi kenyataan hidup tidak selalu memberi waktu untuk bersiap. Ketika darurat datang, anak sakit, pekerjaan terhenti, atau dapur butuh beras, pinjaman online terasa seperti tangan yang terulur. Prosesnya cepat, syaratnya mudah, janjinya manis. Tapi di balik semua itu, tersembunyi bunga mencekik, denda yang meledak, dan sistem yang tak memberi ruang untuk gagal. Kita tidak terjebak karena kita bodoh. Kita terjebak karena kita sedang lemah, dan sistem itu dirancang untuk memangsa saat kita rapuh. Tapi mengenali akar masalah adalah awal dari pemulihan. Karena saat kita tahu kenapa kita jatuh, kita bisa mulai mencari cara untuk bangkit. Semua bermula dari satu aplikasi, satu tagihan kecil, satu janji untuk melunasi bulan depan. Tapi ketika bulan itu datang, beban justru makin berat. Maka kita mencari penolong lain, satu aplikasi lagi, untuk menutup yang pertama. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Seperti menyalakan lilin untuk memadamkan api. Tanpa sadar, kita masuk ke dalam siklus tanpa ujung. Satu utang memunculkan utang lain. Satu pelarian membuka pintu jeratan baru. Ini bukan kesalahan yang memalukan, ini adalah kenyataan banyak orang. Sistemnya memang tidak dirancang untuk membantu, tapi untuk mengikat. Kita tidak sedang berperang hanya dengan bunga dan tagihan, tapi juga dengan rasa takut, malu, dan kehilangan kendali. Tapi pusaran ini bukan akhir. Bahkan badai pun punya tepinya. Dan kabar baiknya, kita bisa mulai bergerak ke arah sana. Pernahkah kamu merasa hidup seperti buruan? Pagi-pagi, sebelum kopi habis, sudah ada notifikasi masuk. Bukan dari teman, bukan dari keluarga, tapi dari penagih. Siang hari, nomor tak dikenal terus menelepon, dan kamu takut mengangkat. Malam pun tak tenang, ada kecemasan, kalau mereka menyebar aib ke kontakmu, bosmu, bahkan keluargamu. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kehilangan rasa aman, kehilangan ruang untuk bernapas. Saat tekanan mental bertumpuk dengan tekanan finansial, banyak orang mulai menyerah. Tapi kamu tidak harus jadi salah satunya. Ketakutan yang kamu rasakan itu nyata, tapi kamu juga harus tahu, kamu punya hak, kamu punya pilihan, dan kamu punya kekuatan, walau mungkin sekarang kamu belum menyadarinya. Menyadari bahwa kamu sedang ditekan adalah langkah pertama untuk melepaskan diri. Dan di balik tekanan itu, ada ruang untuk mulai berani mengambil kembali kendali atas hidupmu. Di tengah kekacauan ini, mudah untuk merasa bahwa semuanya telah berakhir. Bahwa hidup akan selalu begini, sempit, menakutkan, dan tanpa harapan. Tapi tarik napas dalam-dalam. Rasakan detak jantungmu, kamu masih di sini. Dan itu artinya, belum selesai. Keadaan ini berat ya, tapi ia tidak kekal. Bahkan malam yang paling gelap pun pada akhirnya digantikan fajar. Yang kamu butuhkan sekarang bukan mukjizat besar, tapi satu langkah kecil yang dilakukan berulang. Tidak semua bisa dibereskan hari ini. Tapi hari ini bisa jadi permulaan. Jangan fokus pada seluruh gunung yang harus didaki. Fokuslah pada satu batu pijakan di depanmu. Dan kalau kamu ragu, ingat ini. Kamu pernah melewati banyak hal. Ini hanya salah satunya. Mungkin yang paling sulit, tapi bukan yang terakhir. Kamu masih punya daya. Percayalah. Banyak dari kita punya satu reaksi yang sama saat tekanan datang. Menghindar. Kita matikan notifikasi. Kita abaikan tagihan. Kita pura-pura tidak ada apa-apa. Tapi masalah finansial tidak pernah hilang hanya karena kita tidak menatapnya. Ia tumbuh dalam diam, seperti benih yang disiram kecemasan. Dan tahu-tahu, ia sudah menjadi rimba. Prinsip pertama untuk lepas dari jeratan ini adalah hadapi. Duduk, ambil kertas. Catat semua pinjaman, jumlahnya, bunganya, dendanya, jatuh temponya. Jangan biarkan ia berserakan di kepala. Tatap semuanya dengan jujur. Karena hanya dari kejujuran, kita bisa merancang strategi.
Mungkin kamu akan merasa ngeri saat melihat totalnya. Wajar. Tapi lebih baik tahu bentuk musuhmu daripada membiarkannya menyerang dari bayang-bayang. Dan saat kamu sudah melihatnya dengan jelas, kamu akan mulai merasa, oke, ini besar. Tapi bukan tidak mungkin. Karena sekarang kamu tahu apa yang kamu hadapi. Dan itu adalah awal dari kekuatan. Salah satu kesalahan umum saat menghadapi utang adalah mencoba melunasi semuanya sekaligus, tanpa arah, tanpa strategi. Akhirnya, tenaga habis, uang tak cukup, dan stres makin menumpuk. Padahal ada cara yang lebih cerdas. Buat skala prioritas. Mulailah dengan mengurutkan semua utang berdasarkan bunga atau jumlah terkecil. Gunakan strategi avalanche. Lunasi utang berbunga tertinggi dulu, atau snowball. Mulai dari yang terkecil agar semangat terjaga. Fokuslah pada satu utang terlebih dulu, dan tetap bayar minimum untuk sisanya. Ketika satu lunas, alokasikan dana ke utang berikutnya. Rasanya seperti menyingkirkan batu besar satu demi satu dari jalanmu. Setiap langkah kecil membawa efek domino. Ini bukan hanya strategi angka, ini cara membangun momentum, harapan, dan rasa kendali yang perlahan kembali ke tanganmu. Banyak orang takut menghadapi pihak pemberi pinjaman. Takut ditolak. Takut malah memperkeruh keadaan. Tapi tahukah kamu, banyak lembaga pinjaman, termasuk pinjol legal, sebenarnya terbuka untuk negosiasi, asal kamu datang dengan niat baik dan data yang jelas. Coba hubungi mereka. Sampaikan kondisi keuanganmu dengan jujur. Ajukan restrukturisasi, penundaan, pengurangan bunga, cicilan ringan, atau pemutihan denda. Kamu tidak meminta belas kasihan, kamu sedang berjuang untuk bangkit. Jangan ragu untuk mencatat semua komunikasi. Gunakan email atau chat agar ada bukti. Jika kamu merasa tidak mampu menghadapi mereka sendiri, carilah bantuan. Ada LSM, pendamping hukum, bahkan komunitas anti pinjol ilegal. Ingat, kamu masih punya hak. Dan hak itu harus kamu perjuangkan. Negosiasi bukan tanda lemah. Itu tanda kamu ingin bertanggung jawab, tapi dengan cara yang manusiawi. Dalam masa krisis, seringkali kita terjebak pada satu pandangan, bahwa solusi hanya datang dari gaji tetap. Padahal, di sekelilingmu ada potensi yang bisa dikembangkan. Punya keterampilan desain? Tawarkan jasa freelance. Pandai memasak? Mulai jualan online kecil-kecilan. Ada barang bekas tapi masih layak? Jual di marketplace. Bahkan waktu luang bisa diubah jadi peluang dengan survei online, afiliasi, atau jadi admin sosial media. Jangan pikir hasilnya kecil. Tambahan Rp50.000 sehari pun berarti Rp1,5 juta dalam sebulan. Cukup untuk membayar satu cicilan. Kuncinya adalah mulai dari yang ada. Tak perlu sempurna, asal konsisten. Kalau kamu belum tahu mulai dari mana, cari komunitas belajar atau mentor. Di saat pengeluaran tidak bisa ditekan lagi, maka penghasilanlah yang perlu dicari jalannya. Kamu lebih berbakat dari yang kamu pikir. Yang kamu butuhkan sekarang adalah keberanian untuk mulai. Kadang, kita merasa malu ketika harus hidup lebih sederhana. Seolah-olah itu tanda kegagalan. Padahal, menyederhanakan gaya hidup bukan bentuk keterpaksaan. Itu adalah keputusan sadar untuk menyelamatkan masa depan. Makan di rumah, bukan di kafe. Menunda belanja yang hanya memuaskan sesaat. Memakai barang sampai benar-benar rusak, bukan karena bosan. Setiap pengeluaran kecil, jika dikumpulkan, bisa menjadi dana darurat atau angsuran utang. Hidup minimalis bukan berarti hidup miskin. Itu berarti kamu memilih kebebasan daripada kesan. Kamu memilih ketenangan jangka panjang daripada kenyamanan sesaat. Saat kamu bisa bilang cukup di tengah dunia yang terus bilang lebih, kamu sedang mengambil kembali kendali. Dan itu adalah kekayaan yang tidak bisa dihitung dengan uang. Uang bukan hanya alat transaksi. Ia adalah cermin dari bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Apakah uang jadi alat untuk menutup kekosongan emosional? Atau jadi bukti pencapaian palsu yang kita banggakan di media sosial? Uang tidak pernah netral. Ia mengikut pola pikir kita. Maka, perubahan tidak bisa hanya dimulai dari strategi keuangan. Ia harus dimulai dari mindset. Belajar mengelola uang berarti belajar mengelola ego, keinginan, dan kesabaran. Ubah cara pandangmu dari ingin cepat nyaman menjadi siap bangun perlahan. Konsumsi konten keuangan.
Ikuti orang yang berbagi edukasi, bukan hanya gaya hidup mewah. Jadikan belajar soal uang sebagai gaya hidup baru. Karena setiap keputusanmu, belanja, pinjam, investasi, adalah suara tentang siapa kamu dan kemana kamu ingin pergi. Uang akan mengikuti arah pikiranmu, maka arahkan pikiranmu ke tempat yang benar. Kadang, utang membuat kita lupa siapa kita. Kita mulai merasa kecil, malu, bahkan tak berharga. Tapi dengarkan ini baik-baik. Kamu bukan jumlah saldo rekeningmu. Kamu bukan angka di tagihan. Kamu bukan utangmu. Kamu adalah seseorang yang sedang berjuang, yang masih berdiri meski diterpa badai, yang masih ingin berubah meski lelah. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa yang kamu miliki, tapi oleh keberanianmu untuk bangkit. Setiap langkah kecilmu hari ini, mencatat utang, mengurangi jajan, menolak godaan belanja, adalah bentuk perlawanan. Dan dalam setiap perlawanan, ada martabat. Percayalah, kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang melalui jalan ini, tapi hanya mereka yang terus berjalan yang akan sampai. Dan kamu sedang melangkah sekarang. Jangan berhenti, karena kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu bayangkan. Ambil kertas, tulis semua utangmu. Tarik napas dalam. Ucapkan ini. Saya akan bebas. Saya sedang dalam perjalanan menuju hidup tanpa jerat. Dan setiap hari ke depan, kita tempuh satu langkah lagi. Ini bukan tentang cepat. Ini tentang tidak berhenti. Kamu tidak harus melalui ini sendirian. Jika video ini menyentuhmu, tinggalkan komentar. Saya mau bebas. Kita saling support di kolom komentar. Dan kalau kamu merasa ini bisa membantu orang lain, sebarkan. Karena kadang satu video bisa menyelamatkan banyak hati.